Nyambung tadi yang Mbak Hana cerita di Tumpah Pitu, saya juga pernah itu liputan di sana. Dan sebelumnya saya ikut pelatihan keamanan seperti ini. Ini body system yang saya lapori waktu itu. Mas, saya mau ke posko warga. Beberapa menit kemudian, Mas, aku ke Pantai Panjer dulu, soalnya posko warga lagi nggak bisa tak masuki kayaknya. Terus geser ke posko warga, Mas, ini ada, aku udah bisa nyambung sama warga yang ada di situ. Kemudian berhasil masuk. Begitu juga ketika pulang, aku laporan lagi ke Mas Ulil, dan sampai rumah laporan lagi. Itu contoh bagaimana kita melakukan body system ketika liputan lapangan. Materi lain yaitu keamanan digital. Kenapa keamanan digital itu sangat penting? Kawan-kawan bisa membayangkan sebetulnya di situ ada banyak data kita, hak milik kita, kekayaan kita yang ada di handphone kita, yang ada di laptop kita. Ketika keamanan digital tidak berjalan dengan baik, itu semua bisa terambil atau terhapus, sehingga kita mengalami kerugian. Teman-teman juga bisa membayangkan bahwa ketika kita bermain gawai atau mengoperasikan laptop, itu kita juga sama seperti mengoperasikan sepeda motor, atau kita melakukan aktivitas-aktivitas lain yang rentan terjadi kerugian, kecelakaan, kehilangan. Sehingga kenapa keamanan digital itu juga perlu kita perhatikan. Nah, untuk memahami keamanan digital, kita harus melihat ya seberapa aman atau seberapa berbahaya akun-akun kita, gawai-gawai kita. Apakah kalau HP ini ketinggalan akan cukup aman? Bagaimana dengan akun-akun Instagram, media sosial, dan email yang seringkali kalau kita sudah kerja atau kepentingan-kepentingan kampus, hal itu menjadi penting ya, email dan media sosial, akun-akun komunikasi. Kayak Mbak Hana tadi kirim beritanya aja lewat email, jadi kita tahu seberapa penting akun email itu bagi Mbak Hana. Terus bagaimana melihat akun kita tuh cukup rentan atau sudah cukup kuat sih? Nah, kita akan coba lihat nanti di praktek. Nah, sudah kelihatan. Apa yang kemudian risiko-risiko yang bisa muncul, yaitu terkait data tadi bisa dicuri atau bisa hilang. Terkait akun ini juga ada akun bank, email, lalu penipuan, kekerasan secara verbal atau kekerasan seksual yang berbasis gender tadi juga bisa terjadi di dunia digital. Ya, sistem operasi HP kita kan Android, yaitu dari Google juga. Jadi semua data yang ada di HP bisa diakses oleh Google, media sosial kita. Bahkan kita menyimpan password kan di Google Chrome gitu ya. Jadi servis-servis Google justru merekam data-data kita, termasuk catatan bank, karena dia bisa masuk Gmail, lalu
aktivitas sehari-hari seperti browsing, marketplace, semuanya bisa terekam oleh Google. Termasuk kontak HP karena kita mengupload kontak-kontak teman-teman kita di Google account. Kita agak cepat aja, nanti ada sesi praktek juga. Nah itu pernah terjadi kalau nggak salah 2019, 773 juta email dibobol dan dicuri, termasuk email Yahoo dan Google. Mungkin kita bisa bilang ya kalau email kita hilang kita bikin lagi aja, tapi tidak semua orang sesederhana itu. Misalnya kayak Mbak Hana tadi, dia harus koordinasi dengan editor, dengan mungkin dipakai wawancara untuk narasumber dan lain sebagainya, itu akan terganggu. Mungkin laporan rekapan bayaran juga Mbak ya. Nah itu jadi bagi banyak orang tidak sesederhana itu ya kehilangan email itu. Apa yang bisa kita perbuat agar akun-akun itu lebih aman? Jadi teman-teman, orang-orang yang bertindak jahat di dunia digital itu setidaknya ada dua macam cara ya yang mereka lakukan, yaitu melakukan penyerangan secara aktif. Jadi mereka aktif melakukan serangan, memasuki jaringan dan mengetahui password dan lain sebagainya. Yang kedua, menyebarkan semacam ranjau. Ranjau itu berupa link. Kalau kita klik, kita bisa mengirimkan data ke mereka secara otomatis. Jadi kalau yang pakai cara kedua itu memang tergantung kehati-hatian kita juga ya. Apakah kalau ada link datang lewat WA kita langsung ngeklik tanpa mempertimbangkan, tanpa memahami ini link apa. Lalu lewat email juga dan media sosial lainnya. Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Hana juga, username dan password harus sulit ditebak, tapi kita jangan sampai lupa dan diganti secara berkala. Mengaktifkan autentikasi 2 langkah kalau kita ganti HP atau biasanya kalau email lama nggak dibuka dia logout sendiri. Nah kita diminta untuk login kalau membuka. Nah itu kalau diaktifkan autentikasi 2 langkah, kita dikirimkan kode ke handphone agar bisa membuka email itu. Jadi nggak, ketika password kita sudah diketahui pun kita masih punya langkah keamanan yang kedua. Lalu gunakan software asli, diupdate softwarenya karena update terbaru itu biasanya mencakup kemajuan keamanan aplikasi tersebut. Perhatikan kerja penggunaan software. Jadi kita harus memahami misalnya software galeri foto itu membutuhkan akses apa ke HP kita. Apakah dia butuh ketika kita install galeri foto yang cantik, yang unik, terus dia ternyata minta akses ke nomor HP di HP kita, nomor HP teman-teman kita. Kita harus skeptis. Kenapa album foto minta akses ke nomor HP? Dia mau ngapain? Kan dia nggak perlu HP teman-teman kita. Dia cuma perlu mengakses foto, video untuk ditampilkan di HP kita. Jadi hal-hal seperti itu harus dipahami teman-teman juga. Masing-masing aplikasi ada fungsinya. Terus jangan sampai dia fungsinya cuma untuk melihat foto, tapi dia meminta akses ke mana-mana untuk melihat password kita misalnya. Nah ini yang untuk media sosial tadi yang sudah Mbak Ira jelaskan juga. Apa yang mau kita upload,
apakah plat nomor kendaraan kita mau kita upload, apakah nomor rumah kita mau kita upload, kita mungkin mau pergi ke gunung atau ke berwisata, terus map perjalanan kita upload, apakah itu cukup penting dan bagaimana risikonya, itu semua harus kita pertimbangkan. Nah, ini saya kemarin download aplikasi pemutaran musik. Ini tidak resmi di Google Play Store. Terus yang saya sebutkan tadi, dia meminta izin untuk mengakses penyimpanan, untuk mengunduh video dan musik. Terus izin membaca status ponsel untuk mendeteksi panggilan masuk. Terus akses lokasi dibutuhkan untuk menampilkan konten yang relevan. Ini saya tolak karena aplikasi pemutar musik kok meminta izin untuk mengetahui kita sedang berada di mana. Ini kan nggak relevan menurut saya, jadi saya tolak. Yang saya izinkan hanya yang atas saja, karena dia butuh kalau saya download musiknya itu bisa masuk ke penyimpanan. Kalau yang lain-lain saya tolak. Nah, ini kalau kita menginstal aplikasi harus secara teliti ya, detail untuk kita perhatikan aplikasi ini nanti di HP kita bisa ngapain aja. Oke, kita langsung praktek next lagi. Nah, ini bisa teman-teman buka pakai HP untuk mengecek apakah password yang kita gunakan untuk media sosial dan email cukup kuat. Silahkan coba dibuka melalui HP masing-masing. How secure is my password? Kan di copy. Kalau mau praktek di laptop sini depan nggak apa-apa. Kita coba praktek ya. Ada yang mau ke depan teman-teman? Aku bawa ke sini. Volunteer. Siapa yang mau masukin password? Website ini tidak merekam passwordnya teman-teman ya, dia hanya mengecek kuat nggak nih password yang seperti itu. Oke, aku bantu ya, Di. Aku coba masukkan password tadi yang 06 kali. Ya, 06 kali ya passwordnya. 000000. Instan banget. Artinya secara instan dia akan sangat mudah untuk dibobol, diketahui oleh orang-orang yang berniat tidak baik. Oke, aku coba ganti lirik lagu ya. Aku coba ganti lirik lagu. Hati-hati di jalan Mas. 2000 triliun tahun. Nah, dengan password yang seperti ini ternyata hacker-hacker akan semakin kesulitan untuk membobol password kita, akun kita. Ada yang mau nyoba masukin passwordnya? Boleh, silakan. Nah, sekarang coba dicek di mana masing-masing. Password boleh, password email, password Instagram. Oke. 41 tahun. Hanya butuh 41 tahun. Tapi kalau ini masuk kategori apa lagi? Ya cukup kuat sih, tapi ya Cukup kuat. tentu kita harus maksimalkan lagi ya. Kalau itu warna apa ya? Warna hijau, Warna hijau. merah malah bahaya.
ada AGST atau ada variasi-variasi. variasi ya? Biasanya kalau tanggal lahir itu Oh. sekian menit. Biasanya kalau tanggal lahir. Coba. Tanggal lahirku. 25 25 mikrodetik. 25 detik. Ya, sampai Aku 1 detik. berapa? 2 sampai 1 detik. Nah, Nah, ternyata ada dari akun-akun kita yang cukup rentan ya teman-teman ya. oke. Ada lagi yang mau Ada masuk? yang mau nyoba? Ayo, mau nyoba? Dia penasaran. Jadi ini itu keterangannya adalah it will take a computer about. Jadi komputer ini bisa diambil alih dalam 3 minggu kalau pakai password ini. Oke. Nah, salah satu tips ya, itu bukan lagi menggunakan password tapi pakai parafrase, pakai kalimat. Bisa lirik lagu, bisa satu kutipan, itu lebih smart ya. Contohnya Ditambahi huruf besar huruf kecil, terus kombinasi tanda baca. tanda baca. Besok nggak apa-apa. Pokoknya janco eta tanda seru 10 kali gitu kan. Loh, kenapa? Kan orang aman ini. O-nya besar misalnya gitu ya. Contoh ya. Aku bilang jamakan J O O A. Nah, ini 1 juta tahun. 45. Kalau bahasa tadi kan dia bulan ya diganti. Kalau pas liputan lapangan. Bukan di lapangan. Oke, kita ke slide lagi. Lagi ya. Selanjutnya kita ke Nah ini juga kalau ini untuk mengetahui apakah akun kita pernah dihack, pernah dibobol. Nah ini kalau jawabannya nanti pernah dibobol, tentu kita memperkuat lagi dengan penguatan password, mengganti password, terus autentikasi 2 langkah diaktifkan. Bisa teman-teman cek have I been found. Aku coba lagi ya, F, IB. Have I been found.com. Aku coba masukin emailku ya. Aku udah di-hack kok emailku. Bangga mbak. Oh, coba enggak. Nah, aku coba ya, ini emailku. Nah, ini Ternyata pernah dihack. pernah di-hack emailku. Dan itu digunakan oleh Bukalapak, Canva, Gravatar, Tokopedia, Brilliant, Tumblr. Gimana? Ada yang sudah coba juga? Gimana jawabannya? Pernah di-hack. Nah, berarti butuh pengubahan password yang lebih kuat lagi. Terus kalau bisa autentikasi 2 langkah diaktifkan. Nah, jadi bisa menggunakan data-data ini. Data-data apa? Yang ketiga ini yang sudah pernah digunakan di kampung. Nah, jadi yang nge-hack emailnya Mbak Ira bisa masuk ke Tokopedia dia, bisa masuk ke Canva. Tambur. Kemudian ini sama ibu. Sudah di blok Kominfo. Blok Kominfo. Kelihatan? Teman-teman ada lagi yang sudah Sudah praktek? Apa? Kalau sudah Pak? hasilnya apa? Pernah di-hack saja ya? Ini email ya. Nah itu juga sebetulnya bisa untuk
akun IG. Akun IG juga bisa. Bisa akun IG. Iya. Bapak, akun IG ku ya. Kalau akun IG anu URL mungkin Pak. Instagram.com/ terus di Iya. URL profil kayak. Itu karena banyak dosa-dosa di sana. Jadi Mbak Ira pernah kemana aja ya? Tersebar ya. Google.com /maps /timeline tanda tanya PB. Oke. Apa yang Google rekam dari aktivitas kita? Bentar ya, aku tutup dulu ya. Tapi semua pokoknya sedel. Dan aman. Nah, ini adalah titik-titik yang Pernah aku kunjungi. pernah dikunjungi Mbak Ira dengan GPS on. Kalau teman-teman ini bisa juga buka di HP pasti bisa. Iya, boleh. Bisa. Aku bantu cek di sini ya. Di apa? Slide-nya juga bisa dilihat. Nih. Nah, google.com map timeline Tanda tanya PB. PB. Kalian naik Gojek berapa menit, terus Dari mana ke dari mana? mana ke mana, naik apa, itu rekam. Nanti bisa dilihat tahun tertentu atau keseluruhan. Jadi jangan mesem-mesem sendiri ya kalau melihat ya. Nah, aku boleh cerita ya sambil tunggu teman-teman. Aku itu dulu pernah punya pasangan dan dia selingkuh. Dan aku membuka tinggal menguasai laptop dia sama handphone. Aku unduh semua, kelihatan tuh personal. Dia di rumahnya siapa, gimana alamatnya kelihatan, tinggal di capture, dikumpulin, dicetak, kasih tahu. Aku cuma ingin ngomong, ini kamu dari mana aja, sesimpel itu ya. Nah, itu kenapa bukan ada bahaya, ada unsurnya juga ya. Setiap orang beda-beda. Aku sejak 2019 sudah mematikan ini sih, mematikan story yang di Google. Sudah semua? Aku Data dan privasi di sebelah kiri. Di situ akan ada pilihan untuk histori lokasi akan diaktifkan atau dinonaktifkan. Mungkin ada Mbak ya orang yang butuh untuk kenangan, aku kemana aja mau aku aktifkan biar besok-besok bisa aku lihat-lihat lagi kenangan-kenangan gitu ya. Tapi ada juga orang yang aku nggak mau diketahui atau tercatat aku kemana, aku melakukan apa. Jadi betul yang kata Mbak Ira bilang tadi, personal ya, keputusan masing-masing orang. Perkuat akun-akun kita. Di antaranya software harus selalu terupdate. Tadi gunakan password yang kuat. Bagaimana membuat password yang kuat juga sudah kita diskusikan. Jangan asal klik link, karena bisa jadi itu ranjau yang mau ngambilin data kita. Ternyata kita klik link itu, kita memberikan izin mereka untuk ngambilin data dari HP kita. Itu bisa terjadi. Apakah sebuah link itu berbahaya atau tidak bisa dicek di virustotal.com. tapi saat ngopi hati-hati ya. Pas ngopi ternyata klik buka. Ya sama aja. Jadi hati-hati banget waktu ngopi link yang pendek. Link pendek tuh hati-hati aja ngopinya. Karena kalau kebuka, udah deh.
karena kita nggak pernah tahu. Biasanya kalau aku ya biasanya izin kalau ada yang ngirim link ke aku gitu, aku tanya ini siapa ya, atau Ini link apa? Ya gitu. Kalau aku nggak kenal nggak akan buka, walaupun naluri kekepoan kita itu tinggi, tapi aku nggak mau langsung dilihat aja. Begitu juga dengan attachment ya, file-file yang dikirim, file-file mencurigakan yang dikirim lewat WA, lewat email. Jangan buru-buru, jangan sembarangan untuk membukanya. Bisa juga mereka menggunakan file-file itu untuk menguras data kita, untuk ngambil data kita. Ini banking yang banyak ya? Iya. Yang banking, maksudnya pakai banking, banking internet banking. Untuk ngambil PIN M-banking bisa juga. Terus ya gunakan antivirus. Secara umum sudah disarankan. Enkripsi gadget. Enkripsi itu passwordnya bisa bentuk bulat-bulat atau bintang-bintang, itu bentuk dari enkripsi. Jadi nggak kelihatan karakternya apa aja, itu bentuk dari enkripsi. Kadang kan lihat password itu bisa kelihatan semua passwordnya. Tentu lebih aman kalau kita aktifkan enkripsinya. Terus gunakan VPN, autentikasi 2 langkah atau verifikasi 2 langkah tadi. Install aplikasi yang kita kenal pembuatnya, dia cukup kredibel, produsen aplikasi yang terpercaya, jangan sembarangan. Lalu backup data, karena sekali lagi ya data-data itu tadi cukup penting ya. Mungkin teman-teman membayangkan skripsi, tapi orang-orang lain mungkin membayangkan kerjaannya, membayangkan urusan-urusan keluarga yang juga penting. Kita kalau masih mau baca-baca lagi terkait keamanan digital, itu bisa di securityinabox.org. Itu ada translate-nya bahasa Indonesia. Jadi ini proyek internasional yang memang disajikan dengan berbagai bahasa, di mana kita bisa belajar keamanan digital.